Februari Hujan Deras. Karya A.M. Lilik Agung. 6 Februari 2022. Wisnu 1994. Aku kayu sepeda menelusuri pematang sawah, sepi tiada penghuni. Terik mentari jam 1 siang sepulang sekolah, terhalang oleh aneka pohon. Namun, 100 meter di depan muncul bara panas nan menyengat. 3 anak sebaya diriku berdiri berjajar di tengah jalan. Mau berbalik, bagiku sudah tanggung. Akan aku lawan 3 anak itu. Mendekat 40 meter, tiba-tiba dari arah belakangku ada seorang mengayuh sepedanya cepat-cepat. "Tunggu Wisnu," teriaknya. Aku balikan kepala. Citra Kamila. "Kalau berani satu-satu, jangan main keroyok," hardik Citra di hadapan 3 anak. Belum gendam kesadaran 3 anak itu atas kehadiran Citra, tiba-tiba sebuah tendangan taekwondo mendarat ke tubuh Burhan. Burhan tersungkur. 2 temannya, Kuswoyo dan Rahmat, terbengong-bengong atas kejadian yang super cepat ini. Sebelum bersiap membalas, tendangan taekwondo sudah mendarat ke tubuh Kuswoyo. "Cukup Citra," aku berseru ketika Citra mau melanjutkan dengan tendangan keduanya. Kutatap Kuswoyo yang meringis kesakitan. Tergesa-gesa ketiga anak itu berlari meninggalkan kami. Tubuhku tidak jadi babak belur. Citra Kamila Putri Cahyadi menjadi penyelamat. "Ketika dulu tinggal di Cilacap, aku juara taekwondo sekota Madia," jawab Citra. Ketika aku tanya perihal tendangan mautnya. Kami lalu bersama bersepeda pulang ke rumah. Citra tetangga baruku. 2 bulan lalu pindah dari Cilacap. Mengikuti ayahnya yang menjadi dokter puskesmas di kampungku. Karangrejo, Kebumen. Dia satu kelas denganku, SMP kelas 2. "Sore nanti aku main ke rumahmu. Wisnu, aku mau lihat-lihat penggiling padi," ujar Citra ketika ia sudah tiba di rumahnya. Ayahku memiliki usaha penggiling padi. Sore itu tiba-tiba aku disergap aneka imajinasi yang bertumpukan. Memutuskan memakai celana pendek atau celana panjang saja. Sudah pekerjaan berat bagiku. Apakah ini yang namanya cinta? Yang aku ingat, Citra sore itu datang bercelana jeans biru selutut berpadu dengan kaos putih bergambar Minnie. Tak lebih 2 tahun Citra tinggal di kampungku, ayahnya melanjutkan sekolah kedokteran di UGM, sekaligus berkarya di Rumah Sakit Negeri Jogja. Kaset rekaman These Days and Bon Jovi aku berikan sebagai penanda perpisahan. Dan ini yang kemudian aku ingat melewati waktu. Menembus batas umur. Citra berpamitan mencium pipiku. Kubalas kucium kedua pipinya. Anggi 1996. Cara dia memperkenalkan diri sebagai murid baru kelas 1 SMA pada sekolah khusus putri di Jogja. Unik. Ia berjumpalitan mengeluarkan jurus-jurus maut taekwondo. Dan Citra bagiku murid istimewa. Dia jago taekwondo, namun pintar menari Jawa halus. Kesukaannya mendengarkan musik metal, yang bagiku hanya memekakan telinga. Keistimewaan Citra yang lain adalah solidaritas kepada teman nan tinggi. Oktober 1997. Kami rombongan murid, 17 orang mendaki Gunung Merbabu. Setelah melewati sabana, sengaja kami akan berkemah semalam. Cuaca yang pada mula bersahabat, tiba-tiba menjadi gulita. Kami mempercepat mendirikan tenda. Lalu hujan tercurah dari langit.
Berlima kami mendekam dalam satu tenda. Alam yang memainkan hujan dan membuat udara dingin dan akut tiba-tiba menyerang tubuhku. Aku menggigil hebat. Jaket tebal, 2 selimut memukus tubuhku. Tetap tidak bisa menyelamatkan tubuhku. Peluk Citra, peluk diriku. Aku berkata kencang dengan sigap, Citra memeluk diriku sangat erat. Semalam, aku dipeluk Citra. 3 teman yang lain mengelilingi diriku. Menjadi benteng agar udara dingin yang sudah terhalang tenda dicegat oleh teman-temanku. Aku bersama Anggi menunggu di sini. Kalian bisa melanjutkan mendaki, kata Citra kepada kawan-kawan esok hari ketika mau melanjutkan mendaki Gunung Berbabu. Di dalam tenda, ditemani Citra, aku berdialog dengan tubuhku. Mengharap tubuh segera kuat. Ada awal, muncul akhir, 3 tahun dalam ceria, khas anak SMA, kami lulus. Tersua kabar ayah Citra mengambil program dokter di Amerika. Episode begitu indah. Anggi mengenalmu 3 tahun di SMA, ucap Citra ketika dia berpamitan. 2 novel berat karya James Redfield, The Calston Prophecy dan The Town Inside, diberikan kepada Citra kepadaku. Dia mendekapku sangat erat, lalu mencium kedua pipiku. Wisnu, 2019. Wanita itu tetap ayu pada usia 38 tahun. Aku kenal kali pertama ketika aku pindah ke Semarang tahun 2006. Ayah menyuruh diriku membuka kantor perwakilan pemasaran produk-produk pertanian untuk wilayah Semarang. Awal mula hanya 4 karyawan, sehingga aku juga harus mengurusi transaksi keuangan. Dari situ, aku kenal karyawan bank yang sering melayani diriku, Kiara Anggi. Pacaran 2 tahun, kupinang dia, kami menikah. Berangkat dulu, Anggi berkata ke arahku. Dia mengambil kunci mobil. Nendra sana pamit sama ayah. Anak semata wayangku. SD kelas 3, berlari ke arahku. Kucium kedua pipinya. Aku di rumah sendirian, ditinggal anak sekolah dan istri yang berangkat kerja. Sekarang Anggi sudah menjadi kepala cabang. Hubungan diriku dengan Anggi normal-normal saja. Mengalir alamiah. Hidup berumah tangga selama 11 tahun. Kami jalani dengan baik. Hingga akhir, semua berubah penuh dinamika. Jika tidak dikendalikan bisa berujung fatal. Dan aku sengaja tidak mengendalikan. Bermula dari kedatangan guru anakku. Tidak seperti biasa. Anakku pulang diantar gurunya. Guru yang baru bergabung di sekolah anakku 3 bulan lalu. Ada sedikit masalah pada Nendra, makanya aku sengaja mengantar pulang, kata bu guru ketika aku membuka pintu. Aku berdiri terpaku, tiada mampu berucap. Tiba-tiba, metabolisme tubuhku tidak sinkron dengan pikiranku. Boleh aku masuk? Tanyanya. Ya, aku persilakan dia masuk. Duduk berhadapan, namun nama guru itu Citra Kamila Putri Cahyadi. Citra, teman SMP-ku yang sudah 23 tahun tidak berjumpa. Aku yang biasa banyak ngomong, hari itu tata kalimat yang aku susun berantakan. Anakmu berapa? Kutanya ketika Citra beranjak meninggalkan rumah. Aku masih lajang. Aku mendekat ke arah Citra. Tanganku mengangkat dagunya. Ku tatap lekat wajahnya dan bibirku mencium lembut kedua pipinya. Anggi, Desember 2019. Semua menjadi dingin. Wisnu yang biasa murah berbicara berubah menjadi irit berucap. Meja makan sebagai tempat keluarga bercerita, aneka rupa,
sambil menyantap makanan berubah mirip dengan film hitam putih tanpa suara. Wisnu baru bergairah berucap apabila Nendra bercerita tentang teman SMA-ku yang menjadi gurunya, Citra. Wisnu berubah, suka membawa masalah pekerjaan dalam perbincangan sehari-hari. 11 tahun kami menikah, terbangun tembok tebal untuk soal pekerjaan. Aku teramat jarang bercerita tentang kantor. Pun Wisnu terlampau irit membahas pekerjaan. Perubahan ini membawa konsekuensi yang tidak ringan. Wisnu melampiaskan kekesalan dalam pekerjaan kepadaku. Aku yang tidak bisa berdebat soal pekerjaan, tidak peduli padanya. Ribut tercipta, prahara terbuka. Kamu egois, Wisnu. Aku berseru pada sebuah malam ketika hendak berangkat tidur. Kamu yang egois. Jelas suami lagi punya masalah besar, tidak dukungan apapun. Wisnu membalas dengan suara lebih keras. Utang 2 minggu lagi jatuh tempo. Aku akan ngemplang dari bankmu. Silakan kalau mau ngemplang, paling disita perusahaanmu. Kutimpali omongannya. Dilumut habis wajahku. Hampir saja tangannya Wisnu melayang ke wajahku. Kalau aku tidak berteriak kencang. Citra, Wisnu, semua ini karena Citra. Tangan Wisnu berhenti di udara. 3 hari lalu, ketika kamu mengantar Citra menuju mobilnya, aku lihat kamu mencium Citra. Kamu terlihat bahagia, Wisnu. Citra akhir tahun 2019. Dia tidak mau duduk ketika masuk ke rumahku. Dia penuh emosi, membawa aneka kemarahan dan semua disemburkan ke arahku. Ternyata kamu perempuan tak tahu diri, Citra, memakan suami orang. Wisnu itu suamiku. Matanya merah menahan tangis. Sejak kamu datang ke rumahku, sejak itu juga keluargaku guncang. Kamu cinta pertama Wisnu. Wisnu tergila-gila padamu. Kamu memanfaatkan semua ini, Citra. Air tumpah dari mata Anggi. Kamu merahan. Anggi membalikkan badan hendak pulang. Ketika Anggi baru 2 langkah berjalan, aku berseru, "Kamu salah, Anggi." Anggi menghentikan langkah. Aku sering datang ke rumahmu bukan kangen pada Wisnu, tapi rindu berjumpa denganmu. Ucapku tegas. Anggi membalikkan tubuh, kami bersitatap. Ketika dulu di Gunung Merbabu aku memeluk dirimu, aku menangis bermalam-malam mengingat pelukan itu. Ketika aku berpamitan padamu mencium dirimu, aku tak bisa menghapus ingatan itu. Aku ingin menciummu, memelukmu lagi. Desember malam hari. Angkasa murung, hujan lebat turun. Terima kasih.